Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai distribusi peluang diskrit. Untuk contohnya, seorang petugas penitipan tas mengembalikan tas secara acak kepada pemiliknya. Ayu, Bianca, dan Selin berturut-turut menerima sebuah tas. Tentukan distribusi peluang petugas tersebut dapat tepat mengembalikan tas kepada pemiliknya. Untuk langkah pertama, kita misalkan dulu tas Ayu itu A, tas Bianca itu B, tas Selin itu C. Yang diperhatikan lagi dari soal tadi dikembalikan ya berturut-turut, artinya urutan dari Ayu, Bianca, Selin. Ayu yang pertama, Bianca yang kedua, dan Selin yang ketiga. Selanjutnya kita misalkan Y tadi banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Artinya A itu nanti di posisi pertama, B itu di posisi kedua, dan C di posisi ketiga. Langkah selanjutnya kita cari ruang sampelnya dulu. Nah, ruang sampel ini kemungkinan si petugas itu mengembalikan tas kepada pemiliknya ya secara acak. Kemungkinannya bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ada 6 kemungkinan. Nah, dari ruang sampel ini kita cari nilai Y tadi ya, yaitu pasangan tas yang tepat kepada pemiliknya. Kita ingat tadi untuk Ayu itu untuk yang pertama, Bianca kedua, dan Selin yang ketiga. Artinya kita lihat dulu tas yang tepat. Yang pertama itu A, B, C. Berarti A itu di posisi pertama tepat ya, B itu di posisi kedua juga tepat, C di posisi ketiga juga tepat. Artinya nilai Y itu 3, artinya tepat semuanya, tasnya itu tepat dikembalikan ke pemiliknya. Untuk yang kedua ini untuk yang kedua kita lihat yang tepat hanya 1 ya, yang A ini. Yang C dan B ketukar, jadi nilainya 1. Untuk sampel yang ketiga BAC, yang tepat cuma 1 ya, yang tas Selin yang C ini posisinya di ketiga. Karena yang tepat cuma 1, maka nilainya 1. Yang selanjutnya ya, ruang sampel BCA. Ini tidak ada yang tepat, urutannya acak-acakan ya, maka nilainya 0. Untuk CAB tidak ada yang tepat juga, berarti 0. CBA cuma 1 yang tepat, yaitu tas yang B ini, tas Bianca. Untuk yang C dan A ini ketukar, maka nilai Y-nya 1. Nah, jadi diperoleh nilai Y yaitu bisa 0, bisa 1, dan 3. Itu artinya apa? 0 itu tidak ada yang tepat, jadi tasnya tidak ada yang tepat ke pemiliknya. 1 itu cuma 1 tas yang tepat ke pemiliknya. 3 itu artinya ketiga-tiga tasnya itu tepat. Oke ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat tabel probabilitasnya atau tabel peluangnya, distribusi peluang ya. Untuk nilai Y kita masukkan ke kolom sini, dan untuk peluangnya atau probabilitasnya kita tulis di bawahnya. Nah, untuk mencari peluang itu sudah dipelajari di kelas sebelumnya ya. PK atau peluang kemungkinannya ya. Untuk NK itu banyak kejadian yang diharapkan, dan NS itu banyak titik sampel. Nah, titik sampelnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mencari peluang
kejadian yang 0 ini, artinya tasnya tidak ada yang tepat ya. Caranya kita lihat dulu di sini. Kemungkinan tas tadi tidak tepat ke pemiliknya ada dua kemungkinan ya, yaitu BCA dan CAP yang 0 tadi. Nah, berarti kita tulis NK itu banyak kejadian yang diharapkan itu 2, sedangkan titik sampelnya tadi ada 6. Berarti 2/6. 2 itu diperoleh dari 0 ini tadi. Tas yang tidak tepat itu kemungkinannya ada 2 macam. Yang ini. Oke ya. 2/6 sama dengan diperkecil ya 1/3. Selanjutnya untuk tas yang cuma 1 yang tepat ya. Yang 1 yang tepat itu ada 3 kemungkinan. Ini ACB yang tepat itu A, BAC itu yang tepat yang C, dan CBA itu tepat yang B. Jadi ada 3 kemungkinan untuk yang 1 yang tepat ya. Ada 3 kemungkinan. Maka kita tulis 3/6. Kita perkecil yaitu menjadi 1/2. Untuk yang ketiga ya. Nah, ketiga-tiga tas itu tepat ini. Maka kemungkinannya cuma 1, yaitu ABC. Maka kita tulis 1/6. Nah, inilah untuk peluang masing-masing kejadian. Ini kejadian tasnya tidak ada yang tepat itu peluangnya 1/3. Untuk yang cuma 1 tas yang tepat itu peluangnya setengah. Dan untuk ketiga-tiganya tepat itu peluangnya 1/6. Kalau kita perhatikan setiap peluang ini ya, setiap peluang kejadian ini, maka kalau dijumlahkan hasilnya 1. Untuk contoh selanjutnya, tentukan distribusi peluang untuk jumlah 2 mata dadu yang muncul jika 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tetap ya, langkah pertama kita cari ruang sampelnya ya. Ini ruang sampel untuk pelemparan 2 mata dadu secara bersamaan. Kita bisa cari dengan cara tabel. Dadu pertama ini, dadu kan ada 6 sisinya ya. Untuk titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dadu 2 yang bagian atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk pasang-pasangannya ini merupakan titik-titik sampelnya 1,1, 1,2 dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat titik sampelnya itu ada 36 ya. Berarti NS itu jumlah titik sampelnya ada 36. Selanjutnya kita misalkan X tadi ya. Kita misalkan X itu jumlah 2 mata dadu yang dari soalnya. Peluang untuk jumlah 2 mata dadu. Berarti nilai X-nya itu jumlah 2 mata dadu. Artinya setiap dadu yang muncul, 2 dadu tadi kita jumlahkan. Misal yang muncul 1 dan 1, maka kita jumlahkan jadi 2. Misal yang muncul 1 dan 2 kita tambahkan maka 3. Maka yang nilai X-nya itu hasil penjumlahan dari setiap dadu yang muncul. Jadi diperoleh nilai paling kecil yaitu 2 ya. Karena yang paling kecil itu munculnya mata dadu 1 dan mata dadu 1, kalau dijumlahkan yaitu 2. Dan seterusnya, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka nilai X-nya itu 2 sampai 12. Itu diperoleh dari penjumlahan kemungkinan mata dadu yang muncul. Ada 36 tadi. Oke, untuk nilai X-nya kita
tulis di sini ya, untuk kolomnya 2, 3 sampai 12, dan untuk nilai peluangnya atau probabilitasnya ditulis di bawahnya. Untuk mencari untuk peluang masing-masing kejadian bisa kita gunakan rumus yang tadi, PK sama dengan NK per NS. Sekarang kita lihat untuk cari peluang untuk jumlah mata dadu 2. Langkah pertama kita lihat dulu jumlah mata dadu 2. Kalau yang pertama kita lihat dulu yang hasil penjumlahannya 2 ya, cuma ini 1,1, cuma ada satu macam, berarti NK-nya itu 1 per NS-nya itu 36, berarti peluangnya 1/36. Untuk yang selanjutnya jumlah mata dadunya 3. Kita lihat di sini ada 2 macam, yaitu bisa 1/2, bisa 1 dan 2 atau 2 dan 1. Maka ada 2 macam kemungkinan. Artinya apa? Berarti nilai NK itu 2 dan NS-nya tetap 36. Berarti 2/36. Kita perkecil 1/18. Untuk jumlah mata dadu 4 ya, kita lihat dulu di sini kemungkinannya ada berapa macam ya. Oke, 1 dan 3, 2 dan 2, 3 dan 1. Nah, ini jumlahnya kan 4. Berarti ada 3 kemungkinan. Maka untuk peluang jumlah mata dadu 4 itu 3/36. Kita perkecil 1/12. Sekarang untuk selanjutnya jumlah mata dadu 5. Kita lihat kemungkinannya ada 4 macam ini. Maka peluangnya yaitu 4/36 dengan 1/9. Untuk mata dadu 6 kita lihat ada 5 ya, berarti 5/36 dan seterusnya. Untuk mata dadu 7 jumlahnya ya, itu ada 6. Ini jumlahnya kan 7. Berarti kita peroleh peluangnya 1/6. Untuk mata dadu 8 ada 5 kemungkinan, berarti 5/36. Untuk jumlah mata dadu 9 peluangnya yaitu 4/36. 4 itu ada ini ya, 4 kemungkinan, maka 4/36. Untuk jumlah mata dadu 10 itu ada 3 kemungkinan, berarti 3/36 sama dengan 1/12. Dan untuk mata dadu jumlahnya itu 2, dan untuk jumlah mata dadu 11 itu ada 2 kemungkinan, maka 2/36 ya. Dan untuk jumlah mata dadu 12 itu cuma ada 1 kemungkinan, yang ini, maka diperoleh peluangnya 1/36. Nah, demikianlah untuk contoh distribusi peluang diskrit ya, atau distribusi probabilitas untuk mencari peluang setiap masing-masing kejadian. Oke, terima kasih.